Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, selamat datang pada pembelajaran matematika bersama Ustadz Eko Firdaus. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi matematika kelas 7. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas KD 3.1 mengenai bilangan, di mana materi yang akan Ustadz jelaskan nanti itu adalah mengenai konsep bilangan, kemudian membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi setelah menyaksikan video pembelajaran yang akan Ustadz jelaskan, Ustadz berharap antum bisa yang pertama memahami konsep bilangan, yang kedua antum bisa membandingkan nilai bilangan bulat, dan yang ketiga antum bisa mengurutkan bilangan bulat. Oke, anak-anak sekalian, selamat menyaksikan. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana yang telah Ustadz jelaskan tadi, bahwasanya pada kesempatan kali ini Ustadz akan bahas mengenai bilangan. Oke, berbicara tentang bilangan, bilangan bisa kita kelompokkan menjadi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke anak-anak sekalian, kita jelaskan terlebih dahulu mengenai bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa kita rubah bentuknya dalam bentuk A per B. A per B maksudnya di sini adalah A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Artinya di sini bilangan tersebut bisa kita rubah dalam bentuk pecahan. Oke anak-anak sekalian, sebagai contoh 3. 3 bisa kita rubah bentuknya menjadi 3/1. Atau 3 ini bisa juga kita rubah menjadi 6/2. Atau 3 ini juga bisa kita rubah bentuknya menjadi 9/3 dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contohnya 12. 12 bisa kita rubah bentuknya menjadi contoh 24/2. Atau bisa juga kita rubah menjadi 60/5. Selanjutnya min atau negatif 5. Negatif 5 ini juga bisa kita rubah bentuknya menjadi negatif 5/1 atau negatif 10/2, atau juga bisa kita rubah bentuknya dari negatif 100/20. Oke, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah antum bisa paham mengenai bilangan rasional ini? Oke anak-anak sekalian, bilangan rasional ini itu bisa kita kelompokkan lagi dia. Nah, di dalam bilangan rasional ini nanti ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, kemudian dan juga ada bilangan komposit. Oke, tunggu. Khusus bilangan pecahan, berarti pecahan yang dimaksud di sini adalah pecahan yang bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, selain dari itu ada juga nanti bilangan prima dan bilangan lain-lainnya. Oke anak-anak sekalian, itu tadi penjelasan Ustadz mengenai bilangan rasional. Selanjutnya kita lihat bilangan irasional. Bilangan irasional ini kebalikan dari bilangan rasional, dimana kalau bilangan rasional tadi bisa kita rubah menjadi A per B, pada bilangan irasional ini tidak bisa kita rubah dalam bentuk A per B. Contohnya akar 3. Akar 3 ini apabila kita tentukan akarnya, maka kita akan memperoleh bilangan desimal, di mana bilangan ini tidak bisa kita rubah dalam bentuk A per B. Contoh lain adalah akar 7. Akar 7 juga tidak bisa seperti itu, tidak bisa kita rubah menjadi A per B. Sehingga akar 3, akar 7, dan akar-akar lainnya tidak bisa kita tentukan nilai akarnya secara langsung, sehingga tidak bisa kita rubah menjadi A per B. Sehingga bilangan akar ini dia disebut juga dengan bilangan irasional. Oke, sebagai contoh, bagaimana dengan akar 4? Apakah antum tahu berapa nilai akar 4? Oke, benar sekali. Akar 4 itu adalah negatif 2 atau 2. Negatif 2 itu bisa kita rubah menjadi A per B. Contoh tadi negatif 2/1. Contoh lain 4 per negatif 2, itu hasilnya adalah negatif 2. Oke anak-anak sekalian, contoh lainnya adalah akar 9. Akar 9 berapa? Tahu? Betul. Negatif 3 dan 3.
Negatif 3 juga bisa kita rubah menjadi misal negatif 9/3 atau 12/-4 juga negatif 3. Artinya di sini dia bisa kita rubah dalam bentuk A per B. Kemudian tadi akar 9 itu adalah 3. 3 juga bisa kita rubah dalam bentuk A per B. Contohnya 3 itu tadi bisa kita rubah menjadi apa tadi, masih ingat? Oke, 3/1 atau 12/4. Oke, artinya di sini bahwa apabila suatu bilangan akar bisa kita tentukan akarnya, berarti dia termasuk ke dalam bilangan rasional. Dan apabila bilangan tersebut tidak bisa kita tentukan secara langsung akar-akarnya, berarti dia termasuk bilangan irasional. Oke, anak-anak sekalian, itulah penjelasan Ustadz mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Namun, di sini yang akan kita bahas dan harus kita pahami betul itu adalah mengenai bilangan bulat. Apakah antum masih ingat bilangan bulat termasuk rasional atau irasional? Ayo, ingat? Oke, anak-anak sekalian, bilangan bulat itu termasuk kepada bilangan rasional. Oke, di sini bilangan bulat di sini bisa kita lihat pada garis bilangan seperti ini. Oke, apakah antum lihat garis bilangan? Oke, pada garis bilangan ini, nah bisa kita lihat yang di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif, kemudian di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif. Sehingga pada garis bilangan ini bisa kita lihat ada 3 kelompok bilangan. Ada bilangan bulat negatif, kemudian bilangan bulat positif, dan di tengah-tengahnya adalah 0. 0 ini tidak termasuk ke bilangan bulat negatif dan tidak termasuk ke bilangan bulat positif. 0 di sini dia berdiri sendiri sehingga kita sebut dengan bilangan 0. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara kita membandingkan nilai bilangan. Sebagai contoh, manakah yang lebih besar nilainya antara negatif 8 dan 3? Oke, anak-anak sekalian, untuk menentukan mana yang lebih besar nilainya antara negatif 8 dan 3 ini, kita bisa lihat posisinya pada garis bilangan. Negatif 8 dia berada di sebelah kiri, kemudian 3 dia berada di sebelah kanan. Karena negatif 8 berada di kiri dan 8 berada di kanan, ya, maka kita bisa tentukan bahwa 3 lebih besar nilainya dari negatif 8. Oke, satu hal yang harus antum ketahui bahwa pada garis bilangan itu semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Kemudian semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya, negatif 5 dan negatif 9. Mana yang lebih kecil nilainya? Oke, negatif 9 itu lebih kecil daripada negatif 5. Kenapa? Karena pada garis bilangan negatif 9 itu berada di kiri dan negatif 5 itu berada di kanan. Selanjutnya kita akan coba mengurutkan bilangan. Oke, anak-anak sekalian, untuk mengurutkan bilangan ini yang harus antum ingat itu adalah posisi bilangan pada garis bilangan. Sebagai contoh, mari kita urutkan nilai bilangan berikut dari yang terkecil sampai bilangan yang terbesar. Bilangan-bilangan tersebut adalah negatif 2, 7, dan negatif 23. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena posisinya negatif 23 berada di kiri, kemudian negatif 2, kemudian 7, berarti kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Negatif 23, negatif 2, dan 7. Contoh lainnya, kita akan urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang nilai terbesar sampai yang terkecil. Bilangan-bilangan tersebut adalah 8, negatif 60, dan 1. Oke, kita urutkan. Nah, pada garis bilangan kita mulai dari kiri, negatif 60, 1,
dan 8. Jadi apabila kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, berarti kita lihat dari kanan ke kiri. Yaitu urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah 8, 1, dan terakhir adalah negatif 60. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya Ustadz akan jelaskan mengenai lawan bilangan. Namun di sini yang harus antum sadari bahwa lawan bilangan yang Ustadz maksud di sini bukan bilangan tersebut berkelahi, bukan berarti dia berselisih paham. Namun di sini lawan bilangan maksudnya di sini adalah kita lihat tandanya positif dan negatif. 6 memiliki lawan bilangan negatif 6, sementara negatif 3 itu lawannya adalah 3. Jadi sini secara umum kita bisa lihat bahwa bilangan A lawannya adalah negatif A. Baik anak-anak semuanya, pada video sebelumnya Ustadz sudah jelaskan itu mengenai materi kita, yakni membandingkan dan juga mengurutkan bilangan bulat. Untuk selanjutnya, Ustadz akan jelaskan kepada antum ya aplikasi dari pembelajaran kita. Namun sebelumnya silakan antum perhatikan dulu ya gambar yang ada pada layar. Kenapa? Karena di sini antum akan mengetahui, kemudian antum akan bandingkan, setelah itu antum akan urutkan nilai-nilai dari bilangan bulat. Oke anak-anak sekalian, nah sebagaimana kita ketahui bilangan itu ada yang terdiri dari 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, dan seterusnya. Nah apabila dia terdiri dari 1 angka, berarti dia hanya memiliki satuan saja. Contoh bilangan 0 sampai 9. Nah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia memiliki nilai tempatnya hanya pada satuan saja. Sedangkan apabila dia terdiri dari 2 bilangan, berarti kita mulai dari 10 ya. 1 dan 0 sampai nanti 99. Nah, karena dia 2 bilangan yang terdiri dari 2 angka, nah berarti di sini dia memiliki nilai tempatnya satuan dan puluhan. Kemudian selanjutnya apabila dia 3 angka bilangannya, berarti dia memiliki nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Begitu juga dengan bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, berarti di sini dari kita lihat nilai dari belakang ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan begitu seterusnya. Bilangan 5 angka, 6 angka, 7 angka, 8 angka, nah dan seterusnya. Oke, pada contoh yang ada di layar, bilangan yang ada, nah ini adalah 4315. 4315. Nah, kita lihat nilai tempatnya pada satuan, nah itu adalah 5. Sementara 1 nilai tempatnya sebagai puluhan. Nilai 3, nah itu nilai tempatnya sebagai ratusan, berarti nilainya 300. Ya, kalau yang 3 karena dia di ratusan berarti nilainya 300. Kemudian 4 berarti nilai tempatnya adalah untuk ribuan. Artinya apa di sini? Nilai 4 itu adalah 4000. Oke, anak-anak sekalian, semoga antum bisa memahami dari nilai tempat ini. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya yang harus antum ingat pada saat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, maka yang harus antum perhatikan adalah letak bilangan pada garis bilangan ya. Pada garis bilangan itu ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Semakin ke kiri letak bilangan, maka nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Kemudian ingat di sini pada saat membandingkan nilai bilangan akan ada nanti tanda sama dengan, kemudian tanda kurang dari, dan lebih dari. Baik anak-anak sekalian, kita lihat contoh aplikasi garis bilangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bisa lihat pada suhu termometer ya nak ya. Apabila suhunya di atas 0 derajat Celcius menandakan suhu tersebut bernilai positif. Sementara itu apabila suhunya negatif menandakan letaknya di bawah 0 derajat Celcius. Jadi suhu ini ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian kita juga bisa aplikasikan untuk ketinggian tempat dan kedalaman air.
Nah, untuk benda-benda yang letaknya pada ketinggian di atas permukaan air laut, nah itu bernilai positif. Sementara apabila dia berada di kedalaman, bisa kita tulis nanti dalam bentuk negatif. Contoh di sini, seekor burung terbang pada ketinggian 40 meter di atas permukaan air laut. Nah, di sini bisa kita tulis 40 mdpl. mdpl ini artinya di sini bahwa meter di atas permukaan air laut. Sedangkan untuk benda-benda yang berada di kedalaman, ya, contoh ikan hiu berada pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan air laut. Nah, ini dapat kita tulis negatif 50 meter. Oke, anak-anak sekalian. Nah, ini ada contoh soal ya. Untuk contoh soal ini bisa antum lihat saja penggunaan tanda kurang atau tanda lebih. Ya, apabila nilai suatu bilangan itu kurang, ya, berarti arah panah untuk tanda ini itu adalah ke kiri. Kemudian apabila nilainya lebih besar, berarti arah panahnya ke kanan. Nah, seperti contoh yang A, negatif 9 itu kurang dari 2, ya. Berarti lihat, perhatikan tandanya. Kemudian yang B, negatif 125 itu lebih besar nilainya dari negatif 2450. Lalu yang C, 1357 itu lebih besar nilainya daripada 268. Dan yang D, 12.579 itu lebih kecil nilainya. Nah, baik anak-anak sekalian, pada contoh 2 ya dan contoh 3. Nah, Ustadz jelaskan yang contoh 2. Tentukan nilai M agar 46M71 lebih besar nilainya dari 46571. Nah, kita harus lihat posisi bilangan ini atau nilai tempat dari bilangan ini. Berarti di sini 46M71. M berada di posisi ketiga dari kanan, ya. Berarti nilainya adalah ratusan. Artinya M itu untuk ratusan. Lalu 46571 yang posisinya atau nilai tempatnya ratusan itu adalah 5. Berarti di sini dia 500 nilainya. Maka nilai M yang mungkin itu berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan gitu. Nah, maka nilai yang lebih besar dari 500 tentu adalah 600, 700, 800, dan 900. Ya, nilai yang lebih besar dari 500 ini adalah 600, 700, 800, dan 900. Nah, berarti nilai-nilai yang mungkin itu adalah 46671, 46771, 46871, dan 46971. Nah, untuk soal nomor 3, antum bisa urutkan dari suhu terendah berarti nilainya yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti kalau kita lihat pada termometer letaknya yang paling bawah sampai yang nilainya yang di atas yang paling tinggi. Oke anak-anak sekalian, itulah contoh dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak sekalian, itulah penjelasan Ustadz mengenai materi kita tentang bilangan, kemudian membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Ustadz sangat berharap antum bisa memahami materi yang sudah Ustadz jelaskan dengan baik, dan kita simpulkan bahwa bilangan itu secara umum dikelompokkan menjadi 2, ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Dan di antara bilangan rasional ini, bilangan yang bisa kita bentuk menjadi A per B, dan bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak bisa kita rubah bentuknya menjadi A per B. Di antara bilangan-bilangan rasional ini terdapat di dalamnya bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. 0 tidak termasuk bilangan bulat negatif dan tidak termasuk bilangan bulat positif karena 0 dia berdiri sendiri. Selanjutnya, apabila kita ingin membandingkan nilai bilangan bulat, cukup kita ingat posisinya pada garis bilangan. Apabila posisinya di sebelah kiri, berarti nilainya kecil. Apabila dia sebelah kanan, berarti nilainya lebih besar nilainya dari bilangan lain. Kemudian apabila kita ingin mengurutkan bilangan tersebut, maka kita cukup lihat urutannya pada garis bilangan. Apabila kita mengurutkan
bilangan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, berarti kita lihat posisinya dari kiri ke kanan. Namun, apabila kita ingin mengurutkan bilangan tersebut dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil, berarti kita lihat posisinya dari kanan ke kiri. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan antum bisa paham dengan baik, dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ustadz berikan. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.